Aku banyak belajar dan aku jadiin itu sebagai inspirasi untuk menulis lagi film musikal sama beberapa aku. Jadi aku kayak suka banget gitu sama dunia seni. Aku ikut lomba mulai dari yang skala kecil, terus skala nasional sampai skala internasional. Sekarang puji syukur bisa membawa nama Indonesia dan juara. Bukan exactly kayak belum tercapai, tapi kayak aku pengen lebih banyak lagi. Tapi untuk kedepannya aku benar-benar mau raise awareness dan spread awareness, karena hidup itu gak cuma di lingkup kita sendiri doang. Kayak kita tuh harus ingat ada teman-teman lain yang berjuang in different circumstances. Halo semua, kembali lagi di podcast Saya Hebat. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia merupakan sosok yang sangat inspiratif dan juga menjabat sebagai brand ambassador baru di YKI. Nah, dia adalah Jane Kalista. Hai Jane. Halo, hai Kak Gila. Halo Hai. teman-teman Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya, pertama-tama ini kita kenalin dulu ya. Jane Kalista ini tuh dia anak muda yang sangat berbakat di bidang seni. Dia punya prestasi di dalam dan di luar negeri. Nah, boleh kenalkan diri kamu secara lengkap? Boleh. Halo semuanya, nama aku Jane Kalista. Aku sekarang umurnya 15 tahun dan I'm a singer-songwriter and an international grand champion vocalist. Dan aku sekarang juga menjalankan tugas sebagai brand ambassador Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, Jen, aku terakhir kali ketemu kamu itu waktu konser yang di Iya. Tamrin, ya, di yang di Pas Institute itu. Yes. Konser kamu tuh bagus banget, terus lagu-lagunya juga sangat bermakna, Terima kasih. inspirational sekali, Thank dan you. emang itu tuh kamu semua yang bikin ya? Itu kebanyakan lagunya aku yang buat. Ya itu sesuai dengan apa yang aku lihat, apa yang aku alami, apa yang aku dengar, apa yang aku rasakan sehari-hari sebagai performing artist gitu. Soalnya aku memang dari kecil itu udah berkecimpung dalam dunia tarik suara, terus diundang ke TV gitu. Jadi kayak dari pengalaman itu semua aku banyak belajar dan aku jadiin itu sebagai inspirasi untuk menulis lagu. Kalau boleh tahu nih, awal mulanya Jane itu interesting dengan seni itu kapan dan gimana prosesnya? Aku tuh sebenarnya dari kecil banget itu tuh aku emang udah dikasih tontonan kayak film-film musikal sama mama papa aku, jadi aku kayak suka banget gitu sama dunia seni. Nah ya udah aku dari kecil jadi interested banget sama dunia nyanyi. Nah dari situ ya udah aku ikut lomba mulai dari yang skala kecil, terus skala nasional sampai skala internasional. Sekarang puji syukur bisa membawa nama Indonesia dan juara. Dan ya gitu Kak, aku jadi dari kecil juga memang udah mulai diundang buat tampil di acara TV. Terus aku waktu itu juga sempat dipercaya menjadi host untuk salah satu acara TV musik anak-anak Indonesia. Hebatnya. Gitu, jadi ya aku buat inspirasi dan kayak tertarik ke seninya sih memang udah dari kecil kayak suka aja gitu Kak. Terus ya diseriusin dan akhirnya sampai sekarang bisa terus berjalan. Berarti emang passionnya di situ ya. Kamu menemukan your true colors. Yes. In that. Yes. Okay. Nah, awal mulanya itu ikut les atau kamu emang di rumah dulu lewat mama dan papa kayak gitu, atau langsung di private? Aku tuh dari kecil awalnya otodidak dulu. Terus habis itu iseng ikut lomba waktu kecil. Berawal dari iseng-iseng. Iya, iseng-iseng. Terus habis itu beberapa kali ikut lomba, waduh juara 1. Nah ya udah dari beberapa lomba-lomba itu tuh dapat beasiswa untuk institusi musik. Ya udah dari situ belajar lebih banyak lagi tentang dunia tarik suara gitu. Jadi walaupun di luar non akademiknya nih aktif sekali, tapi di sekolah berprestasi ya, kayaknya jadi ketua OSIS. Iya benar Kak, aku ketua OSIS di sekolah. Terus ya so far sih bersyukur sekali guru-guru dan teman-teman aku support banget di sekolah, dan aku juga pelajaran tuh masih aman. Meskipun aku beberapa kali tuh suka izin, soalnya kan ada acara di luar sekolah kayak syuting atau recording gitu. Tapi ya dengan semua tanggung jawab itu kayaknya itu juga bantu karakter aku supaya
lebih kayak disiplin gitu Kak. Jadi work life balance ya. Yes. Dan time management kamu juga bagus. Dibantu sama mama ya pasti ya. Iya pasti Mama mama aku selalu ikut. Yes, mama selalu ikut, terus ditemenin papa juga. Biasanya keluarga aku tuh selalu nemenin kalau misalnya aku ada perform atau kemana gitu. Tapi kalau buat yang ngatur-ngatur jadwal itu biasanya mama juara. Oh iya, jadinya kamu bisa ngelakuin aktivitas dan tidak bertabrakan ya. Iya. Jadi keluarga kamu tuh suportif banget. Terus teman-teman gimana di sekolah? Teman-teman di sekolah aku baik-baik banget. Terus aku kalau misalnya ada syuting atau harus pulang duluan, izin setengah hari kayak pasti selalu disemangatin. Terus nanti kalau misalnya kayak aku nanya, aku kemarin ada ketinggalan pelajaran apa aja, langsung dijelasin. Bantuin ya. Bener. Jadi lingkungan kamu juga sangat positif. Positif. Nah, ada nggak hal yang kamu masih ingin lakuin tapi belum tercapai sekarang? Sebenarnya banyak sih Kak. Aku sebenarnya bukan exactly kayak belum tercapai, tapi kayak aku pengen lebih banyak lagi gitu. Aku pengen lebih banyak Karena lagi. kan nggak puas Bener. itu, selalu ingin lebih dan lebih. Tapi itu bagus untuk diri kita sendiri. Bener. Aku pengen lebih banyak lagi bisa berkarya untuk musik tanah air. Aku pengen lebih banyak lagi bisa berprestasi untuk membanggakan Indonesia. Aku pengen lebih banyak lagi menang awards dari lagu-lagu ciptaan aku sendiri. Iya. Menurut kamu gimana nih tanggapan terkait musik anak Indonesia? Menurut aku musik anak-anak Indonesia itu sekarang nggak cuma sebatas lagu-lagu anak Indonesia yang contohnya ini legend banget sih, Ibu Sud, Pak Kasur. Menurut aku sekarang tuh musik anak-anak Indonesia tuh sekarang udah luas banget dan dikemas secara modern dan pokoknya sekarang tuh musik anak Indonesia tuh keren-keren semua. Jadi buat aku nih teman-teman, nggak apa-apa sebenarnya sih dengerin lagu-lagu yang agak lebih tua atau topiknya lain gitu, tapi jangan lupa juga sama musik anak-anak Indonesia. Soalnya sebenarnya semuanya tuh kreatif banget, sangat colorful ya. It's very colorful, And enak very didengar. rich. Yes, makanya jadi dan pesan-pesannya tuh baik semua dan enak didengar gitu. Jadi lagu anak-anak Indonesia banyak improvement sih these past years gitu. Oke. Kalau boleh tahu tuh waktu pertama kali ikut lomba kan berawal dari iseng ya. Nah sampai akhirnya bisa ke kancah internasional itu tahapnya gimana? Kamu dari yang mendaftarkan duluan atau di-invite langsung? Jadi kan aku memang dari skala kecil, nasional, terus skala internasional. Jadi waktu itu pertama kali ikut lomba internasional itu aku diundang. Yes. Jadi memang ya terima kasih. Jadi ya diundang, aku di email gitu kan, terus ya udah ya ada dikasih informasinya, ya udah akhirnya ikut, terus puji syukur juara 1 gitu. Dan itu juga bersaingnya cukup berat Kak, soalnya kalau udah internasional tuh pasti teman-teman yang lain udah the best of the best dari negara masing-masing udah kan. diseleksi. Benar banget, ya. benar banget, seleksinya ketat sekali. Jadi itu aku merasa sangat bersyukur dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Berarti kamu kalau misalkan latihan serius banget ya? Harus. Tapi tetap waktu mainnya juga ada, tapi mungkin nggak sebanyak teman-teman lain yang seumuran aku. Soalnya aku sadar tanggung jawab aku tuh ada cukup banyak, jadi ya harus pinter bagi waktu. Dan misalnya kalau misalnya ada waktu main, ya nggak apa-apa, tapi jangan kebablasan gitu. Soalnya kan ya ada tanggung karena jawab fokus lain. kamu udah beda dari teman-teman yang lainnya. Tapi kamu kan passion di hal itu, jadi ngelakuinnya juga happy, ya senang dengan niat yang baik. Gitu. Iya. Nah, sekarang kan masih SMP nih, bentar lagi mau SMA. Ya. Kira-kira mau melanjutkan kuliah di mana? Aku masih belum tahu Kak. Aku aja sekarang tuh masih mikir, aduh aku ambil jurusan apa ya? Soalnya apa ya? Aku kayak ganti-ganti terus gitu. Jadi masih exploring, tapi ya semoga aku kayaknya tahun ini harus ketemu sih mau kuliah jurusan apa. Iya, kamu kan nanti di SMA kan masuk IPA atau IPS gitu kan. Jadi di situ kamu mulai menentukan karpetnya mau kan. Kalau misalnya karpet, kayaknya aku udah nggak heran sih, pasti bakal meneruskan di dunia seni ya. Semoga. Amin. Kamu rencananya kuliah pasti di luar negeri ya? Masih belum tahu Kak. Belum, tahu. masih jauh. Iya masih jauh.
Ya, sekarang kan kesibukannya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau sekarang kesibukannya ya pasti sekolah, tapi di luar sekolah aku ada les balet, les musik. Oh ya? Terus ada jadwal latihan vokal juga pastinya. Dan aku juga lagi aktif buat ciptain lagu-lagu sendiri dan juga produksi lagu-lagu ciptaan aku sendiri. Dan kalau produksi kan itu sibuk ya Kak, kayak ada recording, terus photoshoot, Di syuting. rumah rekaman tuh lama gitu ya. Bener. Terus kalau baru-baru ini sih udah rilis album terbaru aku, judulnya Dreams Grow Forever. Jadi itu udah bisa didengar di semua digital platforms. Dan buat teman-teman yang tertarik boleh dengerin ya. Yes, boleh banget. Dan di album tersebut kebanyakan lagunya ciptaan aku sendiri Kak. Dan ada lagu The Sky and I dan Pandora's Box, itu ciptaan aku. Dan udah ada music videonya di YouTube channel aku, Jane Kalista. Jadi bisa banget teman-teman mau dengerin, mau ditonton, silakan. Dari titlenya kayak meaningful banget ya itu. Yes, ini memang albumnya isinya tuh lagu-lagu yang aku tulis yang menceritakan perjalanan aku, pengalaman aku. It's about self-growth, hope, and love. Oh, benar-benar dalam banget artinya. Yes. Dan sekarang kamu selain itu kan jadi brand ambassador dari YKI juga. Betul. Ya. Awal mulanya gimana tahu YKI? Awal mula aku tahu YKI itu dari salah satu acara di mana aku diundang untuk tampil. Yes, dari situ aku kayak ada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah ya udah, habis itu kan aku ada konser nih bulan Juli tahun 2022. Kakak datang juga waktu itu, thank you so much ya Kak. Dan mengundang tim dari YKI dan juga teman-teman pejuang kanker dari YKI itu buat datang nonton konser aku. Nah ya udah, dari situ semakin dekat sama YKI. Ini kayaknya jiwa sosial kamu juga tinggi ya. Kamu concern ke hal-hal yang ada di sekitar kamu. Dan kamu juga lewat lagu kamu kan menyampaikan pesan gitu. Bener. Ya. Nah, selain itu apa yang membuat Jin tertarik dan mau kerjasama nih sama YKI? Yang membuat aku tertarik adalah aku melihat visi dan misi dari YKI ini tuh aku melihat bagus banget gitu ya. Dan aku juga kayak tersentuh dan tergerak banget melihat semangat dan perjuangan dari teman-teman yang berjuang melawan kanker gitu. Jadi ya I'm not a doctor, but the least I can do with my platform itu adalah untuk support teman-teman aku. Spread awareness. Yes, teman-teman aku di YKI untuk spread awareness gitu. Lagu-lagu kamu kan juga penuh ceria, semangat, Benar. bisa membangkitkan rasa berjuangnya anak-anak. Betul. Nah, kira-kira ada hal yang bisa Jen lakuin buat YKI, kontribusi seperti apa? Kontribusi seperti apa? Sebenarnya aku kan baru banget bergabung nih sama YKI sebagai ambassadornya. Tapi untuk kedepannya aku benar-benar mau raise awareness dan spread awareness. Karena sebagai ambassador Yayasan Kanker Anak Indonesia ini kan ada banyak nih anak-anak seumuran aku, mungkin lebih tua, mungkin lebih muda. Jadi ya aku tuh pengen banget untuk sebarin ke orang-orang bahwa hidup itu nggak cuman di lingkup kita sendiri doang. Kayak kita tuh harus ingat ada teman-teman lain yang berjuang in different circumstances. Itu yang aku mau angkat pastinya. And like I said, aku bukan dokter, tapi aku mau menggunakan yang kamu punya sekarang, kegelisahan aku untuk apa, misalnya menulis lagu, aku mau selipin tentang perjuangan teman-teman aku di Yayasan Kanker Anak Indonesia, bisa. Terus aku mau menggunakan platform aku untuk lebih raise awareness tentang keberadaan dan perjuangan teman-teman di Yayasan Kanker Anak Indonesia, bisa gitu. Tanggapan Jen terhadap anak-anak hebat ini gimana? Mereka kan berbagai macam usia dan beda kankernya. Jen udah pernah ketemu juga kan? Iya, udah pernah. Gimana kira-kira? Tanggapan aku adalah I just wanna say that teman-teman semua ini hebat-hebat, kuat-kuat, dan pokoknya aku salut melihat perjuangan teman-teman semuanya gitu. Dan aku kan ada salah satu di album aku juga ada lagu yang judulnya Nobody's Perfect.
Itu aku tulis sendiri juga. Dan di lagu itu sesuai judulnya, aku menceritakan bahwa gak ada kehidupan yang sempurna. Dan kadang kita tuh sebagai manusia, kita suka lupa bersyukur kalau misalnya udah dikasih kesehatan gitu. Untuk bisa melakukan segala sesuatu, kita kan pasti perlu kesehatan. Tapi kalau kita udah dikasih kesehatan tuh kadang kita suka lupa. Kita suka lupa dan akhirnya fokus yang tentang hal-hal yang kayak fokus di kekurangan kita gitu. Tapi suatu saat waktu kita jatuh sakit dan kita berjuang untuk sembuh, itu tuh baru kita benar-benar sadar betapa pentingnya kesehatan. Turning point-nya ketika kita dikasih sakit itu. Benar, itu kayak perjuangannya, and like you realize you do not take it for granted. Yeah, it is something so important. Dan pokoknya kesehatan itu pokoknya penting banget gitu, perlu buat melakukan segala sesuatu hal, mengejar cita-cita dan ini dan itu. Jadi makanya aku tuh salut banget ngeliat perjuangan teman-teman di Yayasan Kanker Anak Indonesia, terus berjuang dan terus semangat. Pokoknya kalian hebat. Kamu masih muda tapi mature banget ya. Kayak punya banyak pengalaman hidup, dan kamu ngomong tuh emang ada arti, mempunyai makna tersendiri gitu. Kayak udah melewati semua itu. Kamu kayaknya ngelihat hidup dan segala hal yang ada sekitar kamu sangat dalam ya. Iya. Yes. Nah, kamu sekarang kira-kira nih ada pesan nggak untuk mereka, sahabat-sahabat anak pejuang kanker? Ada sih. Oke, jadi pesan aku buat teman-teman yang berjuang melawan kanker adalah Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih dari kemampuan kita gitu. Jadi pokoknya teman-teman harus selalu ingat bahwa kalian semua hebat, kalian semua bisa berjuang melawan kanker, kalian semua ini kuat sekali. Dan I'm sorry, this sounds very cliche ya kak, tapi pokoknya teman-teman pasti bisa dan harus semangat. Aku tahu kata-kata semangat ini gak cukup dibandingkan perjuangan yang kalian lewatin sekarang, tapi that's all that I can say. Pokoknya semangat dan pokoknya harus optimis bahwa kalian tuh punya harapan untuk sembuh dan terus kejar cita-cita kalian. Gimana sih Jin biar bisa terus positif gitu dan nggak berpikiran negatif tentang hidup? Gimana kamu bisa terus ceria? Kamu tuh cheerful banget soalnya kelihatannya. Sebenarnya kak, aku tuh nggak pernah ada beban buat kayak oh ya hidup tuh kayak harus ceria gitu. Tapi when I feel sad, I allow myself to feel sad because that's okay gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh sebagai manusia tuh anggapannya kayak oh nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Terus akhirnya nanti dipendem, tapi jadi lukanya tuh kayak dalam banget. Yeah, I let my emotions out karena as humans we need to do that. You feel that way. Yeah. Then when I feel those emotions, it helps me to write songs as well that can hopefully inspire other people who are also like stuck in the same situation as I was when I wrote that song. Gitu. Okay. Terima kasih ya Jane untuk Terima waktunya. kasih juga kak. Thank you so much. Oh terakhir nih, ada pesan untuk YKAI? Oh pesan untuk YKAI. Terima kasih banyak. Dari aku, YKAI melakukan misi yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang pastinya udah bergabung di Yayasan Kanker Anak Indonesia juga. Aku merasa sangat bangga dan merasa sangat bersyukur bisa menjadi part of the family as an ambassador. Dan aku berharap melalui platform aku dan sekarang bergabung dengan YKAI, aku bisa melakukan lebih banyak lagi untuk membantu teman-teman di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke teman-teman saya hebat, terima kasih telah menonton podcast kami. Saya Akila dan saya Jane Kalista. Kami berdua pamit undur diri, tapi jangan lupa ya untuk berdonasi di YKAI. Langsung cek Instagramnya, di situ banyak informasi mengenai donasi. Nah, ini ada salah satu slogan. Kita sama-sama kembalikan senyum sehat anak Indonesia.